Ya, ini adalah video bagian 2 dari penyajian data. Mari kita mulai. Sekarang kita membahas penyajian data kuantitatif. Kita mulai dengan tabel frekuensi. Sajiannya akan mirip dengan yang terdahulu untuk data kualitatif, yaitu merupakan tabel dengan minimal 2 kolom dengan beberapa baris. Dengan kolom pertama menyajikan nilai-nilai variabelnya yang sudah dalam bentuk kelompok atau kelas-kelas. Sedangkan kolom kedua adalah frekuensi dari masing-masing nilai variabelnya tadi. Baris yang merupakan kelas-kelas nilai variabel agar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Anjurannya, jumlah kelas adalah antara 5 sampai dengan 15 saja. Dinyatakan sebagai anjuran yang berarti bukan mutlak. Kemudian juga dianjurkan agar kelas-kelas sebaiknya tertutup. Kelas tertutup adalah kelas yang mempunyai batas bawah dan batas atas. Kemudian ada anjuran berikutnya yaitu bahwa lebar kelas sebaiknya seragam. Memang bukan kemutlakan, namun lebar kelas yang tidak seragam menimbulkan sedikit masalah ketika akan disajikan dalam bentuk gambar berupa histogram. Selanjutnya adalah aturan yang bersifat mutlak, yaitu yang pertama adalah kelas-kelas bersifat mutually eksklusif, artinya tidak ada irisan antar kelas, dan kemutlakan berikutnya adalah kelas-kelas bersifat collectively exhaustive, yang artinya adalah bahwa seluruh kelas yang ada dapat meliputi atau menampung seluruh kemungkinan nilai datanya. Berikutnya kita akan membicarakan sekilas tahapan dalam penyusunannya. Secara teoritis, aktivitasnya dimulai dengan menetapkan jumlah kelas. Salah satu pedoman dalam menetapkan jumlah baris atau kelas-kelas nilai variabel adalah dengan formula 2 pangkat K, yaitu kapan pertama kali nilai 2 pangkat K melampaui N besarnya himpunan data. Dengan kaidah ini, bila himpunan data sebesar 140, kita dapatkan bahwa 2 pangkat 7 adalah 128, sedangkan 2 pangkat 8 adalah 256. Sehingga 2 pangkat 8 adalah yang pertama kali melampaui 140, sehingga banyaknya kelas adalah 8. Namun ingat bahwa formula tersebut adalah salah satu pedoman, tidak mutlak untuk diikuti. Setelah menetapkan jumlah kelompok atau kelas, kita menetapkan lebar atau interval kelas menggunakan formula sederhana ini, yaitu jarak dari nilai terkecil atau K sampai dengan terbesar atau B yang dibagi dengan jumlah kelas tadi, yaitu K kecil. Lebar kelas harus minimal sebesar itu agar keseluruhan kelasnya akan mampu menampung seluruh kemungkinan nilai yang ada. Tahapan selanjutnya adalah menyusun kelas-kelasnya satu demi satu dengan batas-batasnya yang jelas. Dan terakhir adalah mengisi frekuensi di setiap kelas. Catatan, dalam praktik, penyusunan tabel distribusi frekuensi seringkali interval dan batas kelas dapat menggunakan angka yang nyaman, misalnya kelipatan 5 atau 10, bisa juga 500 atau 1000, bahkan 500.000, bahkan 1 juta. Baik, kita lanjutkan. Beberapa pernyataan berwarna merah akan ditampilkan ulang pada lembar berikutnya. Disampaikan ulang beberapa butir tadi. Dan disajikan sebuah contoh tabel distribusi frekuensi. Ada judul yang jelas memuat nama variabel yang disajikan. Juga ada identitas waktu. Selanjutnya terlihat bahwa jumlah kelas ada dalam kisaran 5 sampai dengan 15. Kelas-kelasnya bersifat tertutup. Kelas yang terbuka, misalnya kalau kelas pertama dinyatakan sebagai kurang dari 20 untuk bisa mencakupi nilai 8 jam atau bahkan 3 jam. Pendek kata, semua nilai yang kurang dari 20 jam. Atau misalnya pada kelas terakhir dinyatakan sebagai 70 atau lebih untuk menampung nilai 72 atau 86 atau 93. Kemudian kita lihat bahwa interval atau lebar kelasnya adalah seragam dengan interval sebesar 10. Kelas-kelas yang ada juga bersifat mutually eksklusif atau tidak ada irisannya. Kelas yang tidak mutually eksklusif berarti yang ada irisannya, misalnya 2 kelas pertama adalah demikian.
Cara ini tentunya menimbulkan masalah untuk menempatkan nilai data sebesar 31 atau 32 menjadi anggota kelas pertama atau kelas kedua. Kelas-kelas juga bersifat collectively exhaustive atau meliputi seluruh kemungkinan nilai data. Seandainya nilai data terkecil bukan 20 atau terbesar bukan 80, misalnya nilai terkecil adalah 18 dan terbesar adalah 84, maka kelas-kelasnya tidak collectively exhaustive karena tidak mencakupi seluruh kemungkinan nilai. Baik, dan kita juga dapat menyaksikan bahwa interval dan batas-batas kelasnya dinyatakan dengan angka yang nyaman, yaitu kelipatan 10. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang tabel frekuensi, pertama tentang penetapan lebar atau interval kelas. Interval kelas dihitung sebagai jarak antara dua batas bawah kelas yang berurutan atau jarak antara dua batas atas kelas yang berurutan. Konvensinya memang demikian itu, karena diasumsikan bahwa data yang ditabelkan bersifat kontinu. Jadi walaupun interval kelas pertama tertulis 20-30, namun sesungguhnya belum mencapai 30, tapi sudah hampir mencapai 30. Sekaligus ditegaskan bahwa nilai data sebesar 30 dikonvensikan masuk ke dalam kelas kedua. Demikian pula nilai data sebesar 40 akan masuk ke dalam kelas yang ketiga. Dengan kriteria jarak antara dua batas bawah yang berurutan, maka lebar kelas yang pertama adalah 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Dan untuk kelas terakhir juga dapat dihitung intervalnya adalah 80 dikurangi 70 karena seolah-olah ada kelas sesudah kelas terakhir yang mulai dari 80. Penjelasan selanjutnya adalah tentang penetapan titik tengah kelas, yaitu batas bawah kelas ditambah separuh lebar atau interval kelas. Dengan formula itu, maka titik tengah kelas pertama adalah sebesar 25, dan titik tengah kelas terakhir adalah sebesar 75. Titik tengah kelas dapat digunakan sebagai wakil dari kelas, karena kita sudah tidak memiliki data individual pada tiap-tiap kelas. Ini didasarkan atas asumsi bahwa nilai-nilai sepanjang kelas didistribusikan secara merata sepanjang kelas. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang distribusi frekuensi, namun sekarang adalah distribusi frekuensi kumulatif. Kolom ketiga dari tabel distribusi frekuensi dapat diisi dengan frekuensi relatif seperti yang kita saksikan pada tabel frekuensi untuk variabel kualitatif. Untuk tabel frekuensi pada data kuantitatif, selain menyuguhkan frekuensi absolut dan relatif, juga dimungkinkan untuk menyuguhkan frekuensi kumulatif pada kolom ketiga. Silahkan menyimak tabel ini. Frekuensi kumulatif yang dibuat pada umumnya adalah untuk frekuensi kumulatif sampai dengan batas atasnya, atau disebut juga frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi, untuk baris pertama, frekuensi kumulatifnya untuk yang nilainya kurang dari 30, yaitu sebanyak 8. Kemudian pada baris berikutnya, frekuensi kumulatifnya adalah kurang dari 40, yaitu 8 ditambah 16 atau sama dengan 24. Begitu seterusnya pada baris atau kelas terakhir, frekuensi kumulatifnya adalah 78 ditambah 10 sama dengan 88 sesuai dengan jumlah datanya. Ada manfaat penting dari penyajian ini, yaitu pembaca dapat mengetahui secara langsung, misalnya frekuensi kumulatif sampai dengan batas nilai tertentu. Misalnya pembaca dapat langsung mengetahui bahwa ada 44 orang mahasiswa dari jumlah keseluruhan 88 atau 50% yang jam belajarnya sebelum ujian adalah sampai dengan 50 jam. Atau sebaliknya, berarti 50% mahasiswa belajar lebih dari 50 jam dalam sepekan menjelang ujian. Penjelasan barusan menunjukkan bahwa distribusi frekuensi kumulatif dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif relatif. Jadi, baik, kita lanjutkan pembahasannya dengan gambar-gambar untuk data kuantitatif pada video bagian 3 ini. Silahkan disaksikan.